Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di dalam ibadah Raya NLICC hari ini pada tanggal 3 Oktober 2021. Tidak terasa kita sudah ada di bulan yang baru, dan bulan Oktober merupakan hampir di penghujung akhir tahun juga. Saya percaya semua kita ada di dalam perlindungan dan berkat tangan Tuhan. Kita hari ini mau merayakan sama-sama kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, terutama ketika Bapa di surga mengirimkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk mati bagi setiap dosa-dosa kita, supaya kita ditebus dan kita boleh dimiliki oleh Bapa. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan roti serta anggur untuk perjamuan kudus yang akan kita lakukan setelah firman Tuhan hari ini. Kita hari ini sama-sama juga akan menyanyikan kebesaran Tuhan, kemegahan Tuhan. Bahkan maka jiwaku pun memuji-Mu Tuhan. Bila ku lihat bintang bermelapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. How great Thou art, how great Thou art. How great Thou art, how great Sungguh perbuatan-Mu besar di dalam hidup kami Tuhan.
Kami tidak henti-hentinya mengucap syukur atas karya-Mu, kasih-Mu, kasih sayang-Mu, anugerah-Mu yang Kau limpahkan di dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur atas karya-Mu di atas kayu salib, sehingga kami boleh didamaikan dengan Bapa kami di surga. Roh Kudus, terima kasih buat penyertaan-Mu yang senantiasa mengiringi hidup kami. Sehingga apapun kondisi, situasi hidup kami Tuhan, kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kau adalah Allah yang setia, Allah yang sangat mengasihi hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau merayakan kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan, supaya kami boleh hidup di dalam rencana-Mu, kehendak-Mu, supaya setiap rencana-Mu boleh digenapi di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini berbicaralah pada setiap kami melalui pemberitaan firman-Mu. Dan juga ketika Tuhan kami menikmati perjamuan kudus bersama dengan saudara-saudara kami yang kekasih, meskipun saat ini kami tidak boleh bertemu satu dengan yang lain, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kehadiran-Mu nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat persekutuan yang indah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur dan menaikkan doa kami. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang diberi judul Doa yang Penuh Kuasa. Diambil dari 2 Tawari pasal yang ke-20 ayat 1-13. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hezezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas genap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu," kata mereka. "Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yaitu pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepada-Mu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada-Mu." Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Amin. Kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita meminta, Tuhan, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih di hari Minggu yang indah ini. Kami boleh kembali saat ini akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biarlah firman ini boleh menjadi berkat, kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biar Roh Kudus yang bekerja dalam setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, saat ini kita akan sama-sama kembali membuka dari 2 Tawarik pasal 20 ayat 1-13 yang telah tadi dibacakan. Dan saat ini saya mau sharing firman Tuhan dengan judul doa yang penuh kuasa. Saya percaya bahwa dalam aspek kehidupan rohani kita, setiap kita pasti menginginkan doa yang penuh dengan kuasa. Seperti yang mungkin Bapak Ibu pernah melihat di YouTube pelayanan seorang hamba Tuhan di kota Balikpapan yang pasti menjadi terkenal karena banyak orang yang sakit pergi ke Pastor Andy Simon, di mana orang-orang yang sakit dari berbagai macam daerah, mereka rindu, mereka ingin disembuhkan, yaitu melalui doa atau jamahan tumpang tangan dari Pastor Andy Simon. Dan saya percaya bahwa doa yang seperti ini yang maksudnya juga menjadi kerinduan bagi kita semua. Memang menjadi pertanyaannya adalah apakah doa yang penuh kuasa itu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu? Apakah doa yang penuh kuasa itu hanya maksudnya dipunyai oleh seorang hamba Tuhan yang misalnya khusus punya spesifik karunia yang khusus, yaitu untuk memberikan kesembuhan atau mengadakan mukjizat. Nah, saya percaya bahwa melalui pembacaan Alkitab yang kita akan pelajari bersama dari 2 Tawarik pasal 20 ayat 1-13, kita akan belajar bahwa setiap orang percaya itu bisa memiliki doa yang penuh kuasa. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Yang pertama kita akan lihat dari ayat 1-8 melalui pengalaman seorang raja bernama Yosafat, yaitu yang pertama harus percaya bahwa Allah sanggup menjawab doa kita. Jadi maksudnya begini, ketika kita berdoa sebenarnya itu disebabkan karena kita percaya. Makanya kita berdoa. Ya, jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, itu artinya karena kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup menjawab doa kita. Tetapi kita menyadari bahwa kadang di dalam kehidupan kita ternyata tidak seperti itu. Doa itu seolah-olah hanya menjadi satu formalitas saja, menjadi satu kebiasaan yang tidak ada artinya. Seolah-olah hanya kata-kata yang dikeluarkan tanpa ada sesuatu yang diharapkan atau sesuatu yang kita percaya. Itu sebabnya kadang kita percaya bahwa kita bisa mengalami doa yang seolah tidak ada kuasa. Nah, saat ini kita akan mau belajar bahwa untuk memiliki doa yang penuh kuasa itu, jadi harus percaya bahwa Allah sanggup menjawab apapun yang menjadi persoalan atau masalah ketika kita berdoa. Nah, kita melihat latar belakang Raja Yosafat saat itu dikatakan mendapat kabar yang sungguh-sungguh tidak menyenangkan. Bad news, yaitu ada sebuah laskar yang besar yang merupakan gabungan Bani Moab dan Bani Ammon dan orang Meonim dikatakan di dalam ayat 1-2, nanti kita akan lihat dalam ayat 8. Jadi saya percaya bahwa berita ini bukan berita yang maksudnya mendatangkan sukacita. Pasti berita ini ada berita yang mendatangkan satu kekalutan, satu ketakutan yang dialami oleh Raja Yosafat. Mengapa? Karena dia menyadari bahwa dia tidak punya pasukan atau tentara dalam jumlah yang besar. Dia juga tidak memiliki pasukan tentara yang terkenal dengan kehebatan dalam berperang. Jadi kita melihat bahwa ketika ada berita yang diberitahukan oleh seseorang kepada dia dengan mengatakan ada laskar yang besar yang menuju ke tempat kita dan akan menyerang daerah kita, saya percaya itu sebabnya di dalam ayat 3 itu dicatat reaksi yang normal atau reaksi yang biasa ketika mendengarkan satu berita
yang mengejutkan, yang tidak menyenangkan, dikatakan Raja Yosafat menjadi takut, ayat yang ketiga. Dan ketakutan ini ketika dibiarkan, maka akan menguasai hati dan pikiran dari Raja Yosafat. Dan saya percaya ketakutan juga akan menguasai hati dan pikiran kita ketika kita membiarkan ketakutan itu melanda dalam hati dan pikiran kita. Dan ketakutan ini juga bukan hanya menguasai hati pikiran, tetapi juga akan mengalahkan iman percaya kita. Dan Raja Yosafat, kita melihat dengan jelas dia tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh ketakutan. Ya. Memang respon yang pertama, reaksi yang biasa yang pertama terjadi dikatakan ketika dia mendengar kabar buruk ini, Yosafat menjadi takut. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan dalam kalimat selanjutnya, itu ada koma yang mengatakan lalu dikatakan dia mengambil keputusan mencari Tuhan. Jadi reaksi yang luar biasa, reaksi yang di luar dari yang menjadi norma atau biasa yang seperti tadi sudah dikatakan bahwa menjadi takut. Tetapi kemudian dikatakan bahwa reaksi yang luar biasa dari Raja Yosafat adalah dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Artinya dia mengambil satu keputusan untuk berdoa kepada Tuhan, untuk berseru. Bahkan di dalam ayat 3-8 dia mengadakan satu perintah atau ajakan kepada semua bangsa Yehuda untuk apa? Untuk berpuasa. Nah, ini namanya doa dan puasa. Artinya sungguh-sungguh karena keadaan situasi yang sangat menakutkan. Itu sebabnya mereka mengadakan satu bukannya berdoa saja, tetapi mereka menyertainya dengan berpuasa. Dan saya percaya berdoa dan berseru kepada Tuhan dan berpuasa itu merupakan satu langkah atau keputusan yang sangat tepat ketika menghadapi berita yang tidak menyenangkan terjadi. Dan ini reaksi inilah yang menyebabkan bahwa doa dan seruan daripada Yosafat dengan bangsa Yehuda menjadi penuh dengan kuasa. Dan saya percaya ketika kita baca di dalam ayat yang ke-6-8 bahwa di situ Raja Yosafat mengingat kembali akan kuasa Tuhan di masa lalu, masa sekarang, bahkan masa yang akan datang ketika dia akan menghadapi musuh laskar yang besar yang akan berusaha untuk mengalahkan dia. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa doa yang penuh kuasa itu, jangan pernah lupa bahwa doa yang penuh kuasa itu harus disertai dengan percaya bahwa Allah sanggup untuk menjawab doa kita. Dan ini menjadi satu kepercayaan dari Yakobus juga yang dikatakan di dalam Yakobus 5 ayat 15. Doa lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan ayat 16, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi bukan sekedar hanya doa-doa yang hanya merupakan kata-kata, rangkaian kata yang diucapkan. Tetapi dikatakan doa yang lahir. Makanya dikatakan doa yang diakibatkan karena kita percaya. Makanya kita berdoa kepada Tuhan. Sehingga doa bukan hanya sekedar satu kebiasaan. Artinya bagian dari kehidupan kita sebagai orang Kristen harus berdoa. Tetapi lebih dari itu ketika kita berdoa kita percaya. Karena disebabkan karena kita punya keyakinan bahwa Allah sanggup menjawab doa kita. Ada satu peristiwa yang menarik pada zaman dulu. Maksudnya pada tahun 1859 ya. Ini terjadi di sebuah tempat, ada satu atraksi yang dilakukan oleh seorang bernama Emil Blondin
Dia berasal dari Perancis, dia lahir di sana dan dia terkenal dengan seorang dengan keahlian berjalan di atas sebuah tali. Dalam keahliannya itu akhirnya dia pergi ke Amerika Serikat, ya. Khususnya di perbatasan antara Kanada dan Amerika Serikat ada sebuah air terjun yang begitu besar yang bernama Niagara. Nah, dia mengadakan satu atraksi yang menarik di mana dia akan berjalan di atas sebuah tali yang berdiameter 8 cm. Lalu kemudian panjangnya penyeberangan yang dia harus lalui itu kira-kira 340 meter. Dan tingginya ketika dia berjalan dari air itu kira-kira 49 meter. Jadi sudah bisa bayangkan ini satu pertunjukan yang sangat-sangat menegangkan. Kenapa? Karena satu saat ketika dia kehilangan keseimbangan, pasti akan jatuh dan akan berbahaya, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Jadi karena dia memang seorang yang ahli, dia membawa sepotong bambu atau kayu sebagai pengimbang. Dan saudara, yang menarik dari Emil Blondin ini adalah ketika dia mengadakan atraksi itu, dia memiliki variasi. Jadi dia pertama berjalan, lalu kemudian ketika dia kembali, dia memakai mata yang tertutup. Jadi dia sambil berjalan di atas tali, dia dengan mata tertutup dan sampai ke seberang sana. Lalu kemudian dia juga mengulangi lagi dengan apa? Dengan membawa wheelbarrow, gerobak itu yang didorong itu, untuk pergi ke seberang. Dan saudara, ketika dia balik juga, dia di pertengahan perjalanan di atas tali itu, dia masak, bikin omelet. Ya. Jadi dia makan di situ. Bahkan dia mempertunjukkan dia bisa duduk di bangku yang hanya satu yang beralaskan di atas tali ini. Wah, pas semua orang itu sangat terkagum-kagum. Lalu terakhir, variasi yang terakhir, dia bertanya kepada para penonton yang begitu kagum dengan kehebatan Blondin ini. Dia bertanya, siapa yang mau saya bawa? Saya gendong di belakang saya dan akan saya bawa ke seberang sana. Lalu kemudian akhirnya dia ketika dia mengajukan pertanyaan itu, lalu akhirnya semua orang mendadak menjadi terdiam. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun yang berani. Karena mereka tahu bahwa ketika mereka akan bersama dengan Blondin, berbagai macam pemikiran, wah mungkin satu saat akan jatuh. Tapi tiba-tiba ada satu orang dewasa, dia berkata, saya mau. Dan akhirnya orang ini dibawa di pundak, ya di belakang, digendong menuju ke seberang, lalu kembali lagi. Dan saudara tahu, ternyata orang ini adalah manajernya sendiri, ya, yang bernama Harry Colcord. Dia bernama Harry Colcord. Dia adalah manajer yang percaya bahwa Blondin akan mampu, sanggup untuk membawa dia menyeberang dan kembali dengan selamat. Nah, saya yakin ini yang dimaksud dengan percaya. Ini yang sebenarnya kita maksudnya belajar. Ketika kita berdoa, bukan hanya sekedar tahu, ya Tuhan akan sanggup menolong saya. Ya saya tahu bahwa kuasa Tuhan itu begitu luar biasa. Tetapi ketika kita maksudnya berdoa kepada Tuhan, itu seolah-olah kita menyerahkan seluruh hidup mati kita. Segala persoalan, segala masalah kita serahkan, kita pasrahkan ke dalam kuasa Tuhan.
kita percaya, kita maksudnya yakin bahwa Allah sanggup menolong apapun yang menjadi pergumulan kita. Apapun yang menjadi pergumulan dalam doa kita. Jadi doa yang penuh kuasa itu dimulai dengan hati yang percaya bahwa Allah sanggup untuk menolong kita. Yang kedua, cara yang kedua adalah harus tekun sampai Allah menjawab doa kita. Di dalam ayat 9 itu jelas dikatakan oleh Raja Yosafat. Dikatakan, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Jadi artinya Yosafat terus menerus berseru kepada Tuhan meskipun keadaan situasi itu belum berubah. Ya. Dan kita menyadari bahwa seringkali keadaan yang tidak berubah itu dapat membuat sebenarnya Raja Yosafat menjadi takut. Kita menyadari bahwa keadaan yang tidak berubah ketika kita sudah berdoa dan keadaan tidak berubah dapat membuat sebenarnya Raja Yosafat menjadi putus asa. Dapat membuat Raja Yosafat merasa enggak berdaya seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-12 bagian terakhir. Dan kami dikatakan, dan kami enggak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Seolah-olah sudah hopeless, helpless. Enggak bisa ada harapan, sudah tidak berdaya lagi. Dan bisa juga keadaan yang tidak berubah itu bisa membuat Raja Yosafat itu menjadi burn out. Menjadi mengalami kekeringan rohani. Namun Raja Yosafat bertekad untuk bertekun sampai dikatakan Tuhan mendengar jawaban doa. Jadi ketekunan itu memegang peranan. Ketika kita ada di dalam kesesakan, ketika kita mungkin masih ada dalam pergumulan doa kita, ketika kita mungkin masih mengalami keadaan situasi yang belum menjadi baik. Tetapi saya percaya bahwa ketekunan ini yang dibutuhkan. Kenapa? Karena ketekunan tidak tergantung pada keadaan atau situasi apapun yang terjadi. Itu namanya ketekunan. Jadi dengan ketekunan ini membuat kita terus-menerus berfokus kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam ayat 12 bagian terakhir. Dia katakan bahwa kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Lalu ada koma. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ya. Jadi ketekunan ini yang terus-menerus membuat dia fokus kepada Tuhan. Dia tidak membiarkan bahwa fokusnya itu dialihkan dengan keadaan situasi yang belum berubah. Tetapi dia terus-menerus hanya mengarahkan matanya kepada Tuhan yang memperhatikan. Dan ketekunan ini juga, itu kita bisa lihat dalam kehidupan seorang Nabi Elia yang berkata kepada bujangnya, pergi keluar dan lihatlah, akan ada hujan yang terjadi sebentar lagi. Dan ketika bujang Elia ini pergi keluar, dia melihat terang benderang. Tidak ada satu tanda-tanda bahwa hujan akan datang. Di dalam 1 Raja-Raja 18, 43 sampai 44 ayat 43-44 dikatakan, berkali-kali 3 kali bujang ini disuruh melihat keluar. Dan ketiga kali itu akhirnya bujangnya berkata, oh iya, ada satu telapak tangan awan. Lalu Elia berkata, itulah saat akan terjadi hujan. Nah Bapak Ibu, ini yang kita harus belajar. Bagaimana ketekunan itu sangat penting dalam peranan doa yang penuh kuasa. Kalau kita pernah mendengar satu cerita tentang sebuah batu yang sangat besar dan kuat. Dan dengan keberadaan yang besar dan kuat ini batu menyombongkan diri dan berkata,
tidak akan ada yang bisa menghancurkan aku. Lalu kemudian datanglah besi, mencoba untuk menghancurkan. Dia membentur-benturkan tubuhnya ke batu ini. Tetapi memang ternyata tidak bergeming. Batu ini tetap utuh. Hasilnya nihil. Lalu kemudian datanglah api, mencoba untuk menghancurkan, dan dengan kehebatan panasnya, api ini maksudnya ingin menghancurkan batu, tapi ternyata hasilnya gagal. Lalu datanglah air, dan dia berkata, aku akan menghancurkan engkau dengan tetesan-tetesan air. Dan saudara, batu ini hanya tertawa. Bagaimana mungkin air yang hanya menetes bisa menghancurkan aku? Dan ternyata tetes demi tetes berjalan berhari-hari, berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun. Dan akibatnya si batu tidak bisa menyombongkan diri lagi. Kenapa? Karena mulai dari tetesan-tetesan yang jatuh itu dengan durasi waktu yang lama membuat akhirnya batu itu berlobang-lobang. Nah, Bapak Ibu, saya percaya ketekunan akan menghasilkan doa yang penuh kuasa. Tidak ada doa yang sia-sia. Tanpa ketekunan maka kita tidak akan bisa menguasai keadaan yang sulit. Tanpa ketekunan maka kita akan mengalami doa yang kering. Maka tanpa ketekunan kita akan mengalami burnout. Tanpa ketekunan maka kita akan menjadi putus asa, bahkan menjadi kecewa dengan keadaan, bahkan bisa dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk tetap bertekun dan terus-menerus berfokus kepada Tuhan, karena kuasanya akan dinyatakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih sekali lagi buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah itu boleh berbicara kepada setiap kami. Apapun yang menjadi keberadaan kami, apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan dalam doa-doa pribadi kami. Kami mohon kiranya kuasa-Mu yang Kau nyatakan, kami percaya firman-Mu itu hidup. Kami berdoa biarlah kami tidak menjadi orang yang putus asa. Kami tidak menjadi orang yang putus pengharapan karena kami melihat situasi yang belum berubah. Kami belum melihat jawaban doa kami terkabulkan. Tapi kami percaya, kami mau belajar terus yakin bahwa Engkau sanggup untuk menjawab segala pergumulan dalam kehidupan kami. Dan kami belajar terus untuk kami terus menjadi tekun apapun yang menjadi situasi keadaan kami. Bapa, saat ini Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan dari setiap jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, yang ikut beribadah. Biar firman ini boleh menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur saat kami akan menerima perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus ini mengingatkan kami akan betapa besar kasih-Mu kepada kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita saat ini untuk menerima perjamuan kudus. Itu sebabnya saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu di rumah untuk mempersiapkan roti dan anggur yang kita akan sama-sama nikmati dalam perjamuan kudus ini. Sebelumnya biarlah firman Tuhan mengingatkan kita mengenai makna daripada perjamuan kudus yang terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-26 mengatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam sikap hormat kita akan sama-sama menyiapkan roti di tangan kita. Bapak Ibu sedang kasih dalam Tuhan, terimalah roti ini yang merupakan lambang daripada tubuh Kristus yang telah diserahkan buat saudara dan saya. Marilah kita makan sebagai tanda kasih-Nya kepada kita. Mari kita makan. Saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu menyiapkan anggur di tangan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, terimalah cawan anggur ini yang merupakan lambang daripada darah Kristus yang telah dicurahkan untuk membasuh dosa saudara dan saya. Mari kita minum sebagai tanda kasih-Nya pada kita. Mari kita minum. Mari kita akan bersyukur, kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih melalui perjamuan kudus ini kami boleh diingatkan kembali betapa Engkau mengasihi kami dan Engkau memberikan yang terbesar dalam hidup kami manusia, yaitu penebusan melalui anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya kalau Engkau sanggup untuk menyelesaikan persoalan kehidupan manusia yang terikat dengan dosa melalui pengorbanan Kristus. Kami percaya, kami yakin tidak ada pergumulan apapun yang ada dalam hidup kami yang jauh lebih besar dari apa yang sudah Engkau lakukan melalui pengorbanan Kristus buat kami. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur karena melalui perjamuan kudus ini membuktikan bahwa Engkau terlalu sanggup untuk menolong, mengatasi segala pergumulan apapun yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu sedang kasih dalam Tuhan, pada saat ini kita sungguh bersyukur kalau kita sudah memasuki saat-saat di mana khususnya bicara masalah vaksin ya, vaksinasi, bahwa kita sudah hampir mencapai 70%. Jadi kita sungguh doakan ya sekitar tanggal diperkirakan 7 Oktober, jadi sudah ada 70% jumlah orang yang mendapatkan fully vaccination. Jadi kita sungguh bersyukur karena melalui itu mulai tanggal 11 maka ada terjadi banyak pengurangan dari lockdown. Jadi kita doakan dan juga kita bersyukur bahwa apa yang sudah menjadi keputusan kita bersama, bahwa kita akan beribadah di gedung gereja itu dimulai pada akhir minggu dari bulan Oktober, yaitu tanggal 31 Oktober. Itu menjadi satu hal yang sangat kita harapkan bisa terjadi. Karena di situ kita mengharapkan sudah didapatkan 80% untuk double dose ya. Jadi kita sungguh bersyukur dan juga kita terus berdoa dan kita menyerahkan keberadaan dari negara bagian New South Wales ini karena kita melihat angka rate dari orang yang divaksinasi itu cukup tinggi ya, bahkan mengukuhkan cukup tinggi, sangat tinggi ya, bisa menembus lebih dari 90%. Jadi kita terus doakan supaya ini demi kebaikan seluruh masyarakat yang ada di New South Wales dan juga seluruh
yang ada di negara Australia. Dan yang berikutnya adalah kegiatan-kegiatan dari gereja tetap kita adakan, baik jam doa Kamis malam dengan jemaat Green Square. Saya percaya ini persekutuan yang sangat membangun, di mana kita bisa belajar untuk mengerti firman Tuhan dan menerapkannya, dan juga sharing pengalaman-pengalaman, khususnya melalui pelajaran-pelajaran yang dibahas pada setiap Kamis malam jam 7.30 yang dikoordinir oleh Pak Yan Ering. Juga kelompok doa bersama, kelompok hidup baru itu tetap berjalan, dan kita juga punya sarana doa pagi, Sabtu pagi, setiap jam 9 sampai jam 10 yang dikoordinir oleh Pak Supono. Lalu Radio Sahakala tetap maksudnya disiarkan oleh Pak Heri Indiarto, dan kita harapkan nanti pada pertengahan Oktober atau mungkin awal November, jadi kita yang melayani radio secara live itu bisa lagi hadir di studio, ya. Jadi saat ini hanya Pak Heri saja yang melayani di radio, juga dengan Ibu Is tentunya. Baik, kita akan sama-sama kita masuk dalam doa penutup. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa bersama. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, sungguh kami sekali lagi bersyukur, berterima kasih untuk hadirat-Mu yang hadir dalam ibadah pada minggu pagi ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, sekali lagi yang menguatkan apapun yang menjadi keberadaan kami. Dan juga kami bersyukur buat perjamuan kudus yang kami boleh terima, yang lebih maksudnya mengokohkan akan iman percaya kami bahwa Engkau yang sudah mengalahkan masalah problem manusia yang begitu besar, yaitu masalah dosa, dengan pengorbanan Kristus. Dan kami bersyukur bahwa itu membuktikan Engkau jauh lebih besar kuasa-Mu dari segala apapun, kuasa permasalahan apapun yang kami hadapi. Bapa di surga, saat ini kami juga mau bersyukur buat perkembangan dari program vaksinasi yang sudah berjalan dengan begitu luar biasa di New South Wales khususnya. Kami sungguh berdoa biar kiranya Engkau yang terus memberkati, supaya kerinduan kami dalam beberapa hari ke depan sudah mencapai 70%, bahkan dalam beberapa minggu ke depan sudah mencapai 80%. Dan kami juga sudah melihat bagaimana kuasa-Mu bekerja sehingga angka daripada penularan ini boleh mengalami penurunan. Dan kami juga terus berdoa untuk kerinduan kami bersama untuk beribadah di gedung gereja pada 31 Oktober nanti. Kami mohon kiranya Engkau yang memberkati melalui ibadah ini, kami boleh terus dibangun kehidupan rohani kami, khususnya dengan kami bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan untuk berkumpul, memuji, menyembah, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Hidup kami dibangun terus di dalam pengenalan kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga terus berdoa bagi setiap jemaat Tuhan di New Life Indonesian Community Church. Apapun yang sekali lagi menjadi pergumulan dalam hidup setiap jemaat-Mu, Engkau yang tahu dan Engkau yang memberkati. Memberi kekuatan, memberikan kesembuhan kepada setiap mereka yang bergumul dalam masalah kesehatan. Kami juga berdoa menyerahkan bagi setiap orang tua kami yang lanjut usia, biar kiranya tangan kasih-Mu yang menjaga, melindungi dimanapun mereka berada. Juga untuk anak-anak kami yang akan mulai sekolah di dalam pertengahan Oktober nanti tanggal 18, dan juga mereka yang sudah mulai beraktivitas, biar kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang akan menjaga, melindungi.
Dan kami hamba menyerahkan bagi setiap jemaat Tuhan, kalau mengalami berbagai macam kesulitan, masalah dalam keluarga, dalam rumah tangga maupun dalam pekerjaan, dalam usaha, hamba berdoa kiranya Engkau yang memberikan kekuatan dan memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami juga saat ini ingin berdoa buat Premier dari New South Wales dan Perdana Menteri dari Australia, biar kiranya Engkau yang terus memberikan kepada mereka hikmat, kekuatan untuk mereka boleh memimpin terus keadaan negara yang ada saat ini. Berbagai macam kemajuan yang kami boleh lihat. Kami juga saat ini bergumul dengan saudara kami yang ada di Melbourne, yang mereka juga saat ini mengalami banyak masalah dalam jumlah yang meningkat dalam penularan COVID di sana. Kami berdoa biar Engkau tolong supaya ada solusi yang terbaik, ada pemulihan yang terjadi di sana. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga bersyukur buat negara dan bangsa Indonesia yang kami mendengar udah banyak terjadi penurunan jumlah dari orang yang terpapar dengan COVID-19. Terima kasih karena kami percaya ini adalah kuasa doa yang dipanjatkan oleh setiap orang yang ada dimanapun. Dan kami sungguh bersyukur untuk kasih penyertaan Tuhan juga bagi Presiden Jokowi dan seluruh kabinet, menteri dan seluruh pemerintahan baik dari pusat maupun daerah. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau menyerahkan akan seluruh aktivitas kami minggu yang ke depan ini dalam pekerjaan, dalam usaha. Berkatilah semua jemaat Tuhan, menjaga, melindungi, dan juga bagi setiap jemaat Tuhan yang setia dalam memberikan persembahan perpuluhan, biar kiranya kasih-Mu yang terus melimpah di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penguatan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.